Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Tak bisa tunjukkan surat bebas COVID-19, 33 anggota DPRD Mimika dilarang berangkat ke kota Jayapura. Palsukan surat kelengkapan kendaraan, seorang pria di Merauke ditangkap polisi. Puluhan polisi di Merauke terpapar COVID-19. Tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19 metode PCR, 33 anggota DPRD Mimika tidak bisa terbang. Mereka yang hendak ke kota Jayapura itu dilarang terbang oleh otoritas Bandara Mimika. Puluhan legislator itu memprotes kebijakan bandara yang melarang mereka terbang, padahal mereka sudah mengantongi surat hasil antigen. Masyarakat yang mau keluar dari Timika ke Jayapura, kemana-mana, tapi khusus di Papua ini yang biasanya kami sudah menggunakan antigen, sekarang ini harus diwajibkan menggunakan PCR. Padahal PCR itu di Timika ini baru bisa berproses 1 hari itu 40 orang. Dan hasilnya bisa sampai 2-3 hari. Dan beberapa hari ke depan. Kami di sini tidak bisa menerapkan itu karena kapasitas perharinya untuk tes COVID untuk antigen atau PCR itu cuma 40 orang. Sedangkan maskapai yang akan memberangkatkan orang lebih daripada itu. Untuk itu dengan kebijakan gubernur seperti ini akhirnya mempersulit kita yang ada di lapangan. Baik itu mau tugas daerah maupun masyarakat yang sedang mau berkeluar ke beberapa tempat, khususnya di Papua. Kalau untuk keluar tidak ada masalah, itu untuk masuk. Tapi yang membuat kita jadi susah adalah pada saat kita mau ke Papua sendiri, artinya mungkin dari Papua ke Papua, Timika ke Jayapura, Timika ke Sorong, Timika ke mana, harus melakukan PCR. Dan kemampuan PCR itu tadi saya bilang bahwa di Timika baru punya 1 tempat PCR, yaitu cuma di RSUD. Cuma selama ini kami yang lain semua sudah melakukan persyaratan yang lain seperti misalnya itu vaksin, kemudian swab, antigen sudah. Tapi masih di khususnya di terminal Timika ini dari KKP khusus karantina tidak memberikan kebijakan untuk siapapun berangkat kalau tanpa dengan PCR. Oke, dengan ini nanti sikap DPR sendiri. Ya, sikap DPR sendiri mungkin akan memanggil semua pemangku khususnya tim COVID untuk segera rapat dengan pendapat terkait masalah, karena banyak masyarakat yang hari ini pulang tidak bisa berangkat. Akhirnya Dewan itu 25 orang tidak bisa keluar karena tidak bisa berangkat ke Jayapura dalam rangka dinas keluar. Akhirnya kami juga sekarang pulang karena tidak membawa dokumen PCR seperti itu. Padahal dalam rangka keputusan kemarin politik yang dalam rangka keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk teman-teman yang lama dan kita yang baru. PPKM level 4 yang diterapkan di Mimika mewajibkan seluruh penumpang pesawat yang akan berangkat menunjukkan surat bebas COVID-19 berbasis PCR. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Walaupun PPKM level 4 telah diberlakukan, masih saja ada warga yang belum menyadari bahaya COVID-19. Rendahnya tingkat kesadaran inilah yang menjadi penyebab tingginya angka penularan COVID-19 di Merauke saat ini. Masih banyak warga yang bepergian, berkerumun, dan tidak menggunakan masker. Bahkan sebagian berani berbuat nekat dengan mengambil paksa jenazah pasien yang terpapar COVID-19. Kadinkes Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan kondisi ini menyulitkan langkah pencegahan. Kesadaran masyarakat untuk mencegah penularan dengan cara mentaati prokes, ya itu harus betul-betul kuat. Kalau ini tidak kuat di hulu, akhirnya banyak orang yang terpapar, banyak orang yang sakit, tentu dengan banyak orang yang terpapar, banyak juga orang yang akan muncul
gejala sedang atau berat itu juga pasti akan meningkat, dan ini akan semua lari ke rumah sakit, dan ini yang nanti rumah sakit kewalahan. Itu yang masyarakat harus pahami, sehingga kita harus sama-sama, ya, seluruh komponen masyarakat tidak peduli, karena kalau kita ingin COVID ini segala lagi, kita harus bersatu, karena kita harus sama. Kalau tidak, sebagian ini sebagian cuaca, ya kondisi akan begini-begini aja. Neville meminta warga agar tidak mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan protokol kesehatan. Tindakan tersebut menurutnya justru bisa membahayakan anggota keluarga dan orang lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk menekan tingginya penularan COVID-19, pemerintah Provinsi Papua memberlakukan PPKM di sejumlah kabupaten. PPKM level 4 diberlakukan di 3 kabupaten yakni Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Mimika. Sedangkan PPKM level 3 di 9 kabupaten dan PPKM level 2 di 17 kabupaten. PPKM mulai berlaku tanggal 3 hingga 30 Agustus. Pemberlakuan PPKM ini sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2021. Provinsi Papua saat ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan akibat tingginya kasus positif COVID-19. Setiap hari tercatat 400 orang terpapar. Pemerintah terpaksa mengambil langkah drastis dengan menutup sementara akses keluar masuk orang melalui jalur laut. Siapapun yang masuk ke Papua atau bepergian antar kabupaten wajib menunjukkan surat bebas COVID-19 dengan metode PCR. Untuk intra Papua untuk sementara tidak diperkenankan untuk pelayaran. Seperti itu. Nah, kita lebih fokus untuk pengetatan di laut, transportasi laut, karena beberapa waktu lalu angka kasus kita terbesar adalah di transportasi laut. Nah, justru itu kita lebih pengetatannya pembatasannya di situ. Nah, oleh sebab itu di surat edaran hari kali ini yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur, ini kita lebih fokus pertama untuk transportasi, ya, baik udara, laut, dan di darat. Ini kita lebih fokus di situ. Nah, sehingga bagaimana kita bisa mencegah ini dengan mengurangi angka ini. Lalu yang berikut dari surat edaran ini sendiri, kita juga lebih fokus karena kita ada pengetatan di sini, maka kita lebih fokus untuk bagaimana mempercepat vaksinasi. Ya, mempercepat vaksinasi. Nah, sehingga khususnya untuk di daerah-daerah yang 4 klaster PON ini. Nah, ini yang harus kita lebih gencar untuk melakukan vaksinasi. Selain itu, pemerintah juga menutup wilayah perbatasan RI dan Papua New Guinea hingga pemberlakuan PPKM ini selesai. Saat ini, Satgas tengah bekerja keras menekan angka penularan COVID-19 di bumi Cendrawasih. Tingginya lonjakan COVID-19 menyebabkan keterisian tempat tidur di rumah sakit penuh. Begitu juga stok tabung oksigen semakin menipis. Saat ini lebih dari 7.000 orang di Papua yang dirawat di rumah sakit dan melakukan isoman karena terinfeksi COVID-19. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Saat ini anak-anak juga rentan terinfeksi COVID-19. Untuk menyelamatkan mereka adalah dengan vaksinasi yang diberikan pada anak usia 12 tahun ke atas. Di Merauke, vaksinasi terhadap anak-anak di atas 12 tahun sudah berjalan. Vaksinasi ini wajib agar mereka bisa belajar tatap muka ketika sekolah nanti dibuka. Kadinkes Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan sudah ada beberapa sekolah baik SMP maupun SMA yang memvaksinasi siswanya, walaupun belum semua siswa mendapatkannya. Vaksin untuk anak sekolahnya. Kalau Merauke sendiri kapan nih, Dok? Sebenarnya sudah jalan. Cuma kan kalau untuk pendidikan itu kan kita sebenarnya menunggu koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Tetapi kami sudah menginstruksikan di tingkat puskesmas untuk berkoordinasi dengan sekolah-sekolah. Saya hari ini mendapatkan informasi dari kepala sekolah SMA Kurik. Ya. Mereka ada 712 siswa yang siap divaksinasi dan saya suruh berkoordinasi dengan puskesmas. Jadi kita langsung aja, ya, kita langsung aja dengan sekolah-sekolah, kita berkoordinasi untuk kira-kira kapan siswa-siswanya divaksinasi, kita siap, ya. Tinggal tergantung sekolah-sekolah bisa memfasilitasi untuk mengumpulkan siswanya atau tidak.
Dinas Kesehatan Merauke berencana akan berkoordinasi dengan Puskesmas untuk membantu sekolah-sekolah di daerah pedalaman agar vaksinasi terhadap anak bisa merata. Sementara itu di Mimika, stok vaksin kosong. Vaksinasi yang digelar setiap hari dihentikan sementara. Rencananya, Dinkes Provinsi Papua akan mengirim 12.500 dosis vaksin merek Sinovac hari ini. Para Kapolda melalui Kapolda untuk mohon bantuan bisa didorong vaksin juga. Sehingga dapat istilahnya prioritas lah demikian yang pelaksanaan proses dan antusias masyarakat tinggi. Mungkin banyak-banyak dari beberapa kabupaten yang mungkin vaksinnya lebih bisa dikirim ke Timika. Lalu kita butuhkan untuk mempercepat proses pemutusan daripada peredaran COVID yang ada di Timika. Dan saya minta dengan sangat kepada seluruh masyarakat, apabila memang merasakan dirinya terjangkit COVID dengan ciri-ciri yang ada, bisa melakukan swab. Dan bisa melaporkan ke 110 juga, 119, sehingga kita bisa mendatangi supaya mereka tidak beredar kemana-mana. Kadang-kadang masyarakat banyak yang sudah parah, kalau menyadari baru mereka melaporkan ke Dinas Kesehatan. Sehingga itulah menyebabkan banyak orang yang harus dirawat secara intensif karena keterlambatan daripada dirinya yang tidak sadar akan terkena COVID. Pemda Mimika menggandeng TNI Polri melakukan vaksinasi dengan target 1.000 orang per hari. Muhammad Ridwan dan Igo Batmomolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Seorang pegawai negeri sipil di Merauke ditangkap polisi karena diduga telah memalsukan surat-surat kendaraan pribadi. Dokumen kendaraan palsu tersebut digunakan tersangka sejak bulan April lalu. Tersangka saat ini sedang menjalani pemeriksaan dan meringkuk di tahanan Polres Merauke. Terbongkarnya pemalsuan surat mobil ini berkat razia yang dilakukan Satuan Lantas Polres Merauke. Tersangka mengaku tidak tahu kalau surat kendaraan tersebut palsu. Mobil tersebut ia beli dari seorang penjual. 1 bulan yang lalu. 1 bulan lalu sebelum penangkapan. Harganya Pak? Harganya kalau dari sana itu 120 juta. Sampai di Bapak kalau dari pelaku mengakunya 140 juta. Apakah baru kali ini atau sudah sering dia melakukan pembelian mobil bodong ini Pak? Kalau Bapak ini sebagai pemakai, ada yang pelaku lain dan itu terlibat di satuan yang lain ya. Nanti kita akan kembalikan ke satuan lain untuk menindak oknum anggota tersebut. Berarti dari pihak aparat ya Pak? Ya. Jenis mobil mewah atau jenis apa Pak mereknya? Kalau ini tergolong mobil mewah ya. Mobil bermasalah milik tersangka kini sudah disita. Polisi masih mengembangkan kasus pemalsuan tersebut dengan memburu si penjual mobil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi menemukan puluhan sepeda motor tidak dilengkapi dokumen yang sah di Pelabuhan Laut Yosudarso, Merauke, Kamis kemarin. Puluhan sepeda motor itu ditemukan di dalam kontainer dan dikirim dari luar Papua. Begitu juga dengan plat nomor sepeda motor, semuanya belum terdaftar di Papua. Seluruh sepeda motor langsung dibawa ke Polres Merauke untuk dicek kelengkapan dokumennya. Polisi meminta pemilik motor tersebut agar segera datang ke Mapolres dan mencocokkannya dengan dokumen asli. Motor-motor mungkin ada puluhan ya. Ada puluhan, tadi kita belum mendata semua masih ada juga di dalam kontainer. Jadi nanti kita masih ada kecurigaan karena dalam pemeriksaan kita temukan ada surat-surat yang tidak lengkap. Itu pun masih kecurigaan kita, indikasi kita perlu melakukan penyelidikan lagi. Kita perlu melakukan penyelidikan dan kita akan periksa pemilik-pemilik ini. Kalau memang itu lengkap, tetap kita akan kembalikan. Kalau memang tidak lengkap, ya sudah kita akan proses lanjut. Seperti begitu. Di sini juga ada Bu Kasat Lantas, mungkin Bu Kasat Lantas juga bisa menjelaskan. Ada Pak Kapolsek KP3 juga. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dianovita mengatakan saat ini banyak motor yang berplat nomor luar Papua beredar di Merauke dan sering terjaring razia karena tidak dilengkapi dokumen sah. Nah, saat ini khususnya kita lalu lintas, kita prinsipnya membackup. Jadi teman-teman kita restriksi kerja, kita cuma membantu membackup untuk mengecek apakah surat-surat sesuai dengan data yang ada. Semua data kepemilikan, STNK, BPKB, ataupun kita cek secara online. Polisi mencurigai Merauke menjadi ladang menguntungkan bagi pelaku kejahatan untuk menjual sepeda motor curian dari luar Papua.
Motor tersebut bodong tanpa dokumen sah dan dijual dengan harga murah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu atau Satgas Gakumdu menerima puluhan laporan pelanggaran pada pemilihan suara ulang di Kabupaten Nabire yang digelar pada 28 Juli lalu. Dari 37 laporan pelanggaran, 5 perkara sedang ditindaklanjuti penyidik. Temuan ini berdasarkan laporan dari masyarakat berupa penghilangan hak pilih serta penggunaan hak suara lebih dari 1 kali. Menerima 37 laporan berkait dengan pelanggaran tindak pidana pemilu. Dari 37 ini sampai sekarang sudah 5 perkara yang masuk dalam pembahasan pertama. Sementara itu kalau untuk Nabire. Jumlah laporan 5 perkara itu terkait apa saja yang dari 37 dan 5 perkara yang sudah masuk pembahasan 1, rata-rata yang dilaporkan itu 2. Yang pertama adalah berkaitan dengan penghilangan hak pilih, yang kedua adalah mencoblos lebih dari 1 kali. Itu rata-rata yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelapor terhadap Satgas Gakumdu. Kalau 32 potensi dugaan pelanggaran ini masih diproses atau bagaimana? Ya, semuanya kita sedang proses. Nanti setelah kita proses semua, nanti kita tentu akan kita sampaikan lagi kepada masyarakat hasilnya terakhir seperti apa, seperti itu. Gakumdu sendiri pada saat turun tanggal 28 Juli lalu ada menemukan langsung tidak pelanggaran di TPS. Kalau untuk pada saat kami langsung di sana, yang masuk dalam pelanggaran pemilu tidak ada yang langsung, tapi yang banyak itu justru yang masyarakat yang melaporkan. Yang dilaporkan itu apa oknum penyelenggara pemilu? Ya, ada beberapa dari KPPS yang dilaporkan, baik itu ketua atau anggotanya. Seperti itu. Lapornya apa? Mereka apa terlibat? Itu tadi 2 hal yang dilaporkan, utama ada umumnya 2. Yang satu adalah penghilangan hak pilih, yang kedua adalah mencoblos 2 kali. Kalau untuk mobilisasi massa nggak ada ya? Sampai sekarang tidak ada. Ya, alhamdulillah tidak ada. Pada saat itu juga Polres Nabire bersama tim pengamanan pemilu sudah melakukan antisipasi, jadi ada penyekatan, sehingga sampai pada saat pelaksanaan, alhamdulillah tidak ditemukan mobilisasi massa. Kemudian laporan soal oknum anggota dewan intimidasi penyelenggaraan juga ada. Ada memang laporan tersebut, tapi itu awalnya dilaporkan hanya setelah sebelum saya meninggalkan Nabire. Informasi terakhir itu sudah dilakukan restorasi justice seperti itu. Pilkada Nabire digelar ulang sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Pemilihan ulang dilangsungkan karena ada penggelembungan daftar pemilih sehingga Mahkamah Konstitusi memerintahkan perbaikan data serta pilkada ulang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. 83 polisi di Merauke kembali terpapar COVID-19 dalam sepekan terakhir. 53 diantaranya dinyatakan sembuh, sementara sisanya masih menjalani isolasi mandiri. Sebagian besar polisi tidak mengalami gejala berat karena mereka sudah divaksin. Saat ini hanya 1 polisi yang masih dirawat di ruang gawat darurat RSUD Merauke. Dokter? Jadi anggota yang terpapar dan beserta keluarganya berjumlah 87 orang. Sementara yang sudah selesai isoman atau sembuh berjumlah 57 orang. Dan 1 orang ada dirawat di RSUD. Untuk kondisi yang 1 orang yang dirawat ini gimana, Dok? Kondisinya? Kondisinya sudah mulai membaik, jadi dirawat karena saturasi oksigennya sempat 91 ya. Jadi memerlukan oksigen, dirawat di RSUD. Semalam sudah kami kontrol dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Ini banyaknya anggota Polres kemudian keluarga yang terpapar, ini tracing dari mana, Dok, sebenarnya nih? Untuk tracingnya ya kemungkinan ya karena memang kita sebagai anggota banyak kontak dengan masyarakat, bisa jadi dari masyarakat. Dari masyarakat ya. Untuk mengantisipasi penularan, petugas menyemprot disinfektan ke semua ruangan di Polres, termasuk mengatur waktu kerja anggota secara bergiliran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Tidak ada jalan lain selain vaksinasi agar lonjakan penularan COVID-19 bisa ditekan. Saat ini Pemda Mimika bekerja keras melakukan vaksinasi bagi seluruh warga masyarakat. Pemda menargetkan sekitar 400.000 warga Mimika harus sudah divaksin sebelum Oktober mendatang. Namun hingga kini baru 125.000 warga yang divaksin. Angka ini masih jauh dari target. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Pemda Mimika. Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan saat ini 200 petugas kesehatan dari berbagai unsur dikerahkan untuk memvaksinasi warga agar minimal bisa mencapai target 70% warga yang tervaksin. Kami punya target vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Mimika itu mencapai 397.000 sekian. Dan saat ini kami sedang mengejar cakupan menuju ke 70% dari target atau sama dengan 125.000 sekian cakupan. Nah, tim kami yang bekerja sebanyak 13 tim, lebih kurang hampir 200 orang. Kecepatan pemberian vaksin kami per hari itu bisa lebih dari 3.000. Namun dalam hampir 1 bulan terakhir, kecepatan pemberian vaksinasi rata-rata di 1.400 sampai 1.500. Padahal animo ataupun antusias masyarakat Mimika untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini sangat tinggi, baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua. Kami pikir animo ini atau antusias ini harus dihargai. Apalagi sumber daya terbesar untuk mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi ini adalah keterlibatan TNI Polri, Pemda, dan juga pihak-pihak lain, misalnya UPBU, dan saya pikir ini harus dioptimalkan. Pemda Mimika tidak henti-hentinya menghimbau warga agar mau divaksin di sejumlah gerai yang telah disediakan. Vaksin memang tidak membuat orang kebal terhadap serangan virus, namun vaksin bisa menyebabkan seseorang tidak mengalami gejala berat ketika terpapar COVID-19. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Salah satu profesi yang terdampak PPKM adalah petugas kebersihan. Mereka yang biasa bekerja kini terpaksa harus tetap di rumah agar tidak terpapar COVID-19. Kamis kemarin polisi memberikan bantuan bagi puluhan petugas kebersihan atau penyapu jalan. Mereka mendapat 10 kg beras, minyak goreng, tepung, dan mie instan. Bantuan ini tentu sangat diharapkan mereka untuk kebutuhan sehari-hari yang saat ini semakin sulit. Ya. Ibu dapat bantuan dari Polres ini gimana perasaan Ibu? Alhamdulillah sekali Pak. Sekali. Senang banget ya. Senang ya. Selama ini sudah pernah dapat bantuan? Belum pernah. Dari selama COVID ini belum pernah. Belum pernah dari PRT-nya belum pernah. Belum pernah juga. Nah Dari Ibu, BRT gitu. Nah sekarang kan COVID, bagaimana kalau untuk Ibu sekarang ini? Ya? Zaman COVID seperti ini gimana dengan bantuan ini? Kita agak kesusahan juga. Gajinya juga agak sulit. Bantuan ini ya. Polisi juga meminta petugas kebersihan selalu mentaati protokol kesehatan karena pekerjaan mereka juga sangat rentan disebabkan sering berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.